Halo anak-anak, jumpa kembali bersama Ibu Joyce dalam pelajaran matematika kelas 6. Kali ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung campuran. Mari kita pelajari bersama ya. Operasi hitung campuran yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Sebelumnya, kita ulang kembali pelajaran tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah, di mana peraturannya adalah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Jika kedua operasi hitung tersebut terdapat dalam satu soal, maka yang dikerjakan terlebih dahulu dari urutan paling kiri. Namun, jika dalam soal terdapat operasi hitung di dalam tanda kurung, maka operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung yang dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita perhatikan contoh operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Nomor 1, 5.275 ditambah 4.350 dikurang 2.790 sama dengan titik-titik. Kita perhatikan ada penjumlahan dan pengurangan, maka kita selesaikan terlebih dahulu dari urutan paling kiri, yaitu 5.275 ditambah 4.350 yang akan menghasilkan nilai 9.625. Baru kemudian 9.625 dikurang 2.790 sama dengan 6.835. Kita masuk kepada contoh soal yang kedua, yaitu 3.465 ditambah buka kurung 4.250 dikurang 2.780 tutup kurung sama dengan titik-titik. Jika kita perhatikan soal ini ada operasi hitung di dalam tanda kurung, maka yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah operasi hitung di dalam tanda kurung. Maka kita menyelesaikan 4.250 dikurang 2.780 yang menghasilkan 1.470. Baru kemudian 3.465 ditambah 1.470 sama dengan 4.935. Kemudian kita ingat kembali pelajaran tentang operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah, di mana operasi hitung perkalian dan pembagian juga memiliki kedudukan yang sama dalam sebuah soal, namun lebih kuat atau tinggi dibandingkan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Jika kedua operasi hitung perkalian dan pembagian itu terdapat dalam satu soal, maka yang dikerjakan terlebih dahulu dari urutan paling kiri. Namun, jika dalam soal terdapat operasi hitung di dalam tanda kurung, maka operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita perhatikan contoh soal tentang operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. Contoh soal yang pertama adalah 125 dikali 50 dibagi 25. Jika kita perhatikan soal ini memiliki operasi hitung perkalian dan pembagian, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian karena berada pada urutan sebelah kiri. Maka kita menyelesaikan 125 dikali 50 yang akan menghasilkan 6.250. Baru kemudian 6.250 dibagi 25 sama dengan 250. Kita masuk kepada contoh soal kedua, yaitu 3.500 dibagi 70 dikali 13 sama dengan titik-titik. Di dalam soal ini terdapat operasi hitung pembagian terlebih dahulu, baru perkalian. Maka kita selesaikan terlebih dahulu operasi hitung pembagian, di mana 3.500 dibagi 70 sama dengan 50. Baru kemudian kita lanjutkan 50 dikali 13 sama dengan 650. Sekarang kita masuk kepada contoh soal yang ketiga, yaitu 35 dikali buka kurung 450 dibagi 15 tutup kurung sama dengan titik-titik.
Jika kita perhatikan, soal ini memiliki operasi hitung di dalam tanda kurung, maka kita harus menyelesaikan terlebih dahulu operasi hitung di dalam tanda kurung tersebut. Maka kita harus menyelesaikan 450 dibagi 15 yang akan menghasilkan 30. Baru kita lanjutkan 35 dikali 30 sama dengan 1050. Sekarang kita masuk ke dalam pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacah. Terlebih dahulu, kita harus mengingat aturan atau urutan dalam pengerjaan soal operasi hitung campuran bilangan cacah, di mana aturannya sama saja dengan aturan atau urutan dalam pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat. Yaitu yang pertama sekali adalah operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Baru kemudian operasi hitung perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan apabila terdapat di dalam satu soal. Kemudian operasi hitung perkalian dan pembagian jika ada dalam satu soal, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah dari urutan paling kiri. Sama juga dengan apabila ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan di dalam satu soal, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah dari urutan paling kiri. Anak-anak, mari kita perhatikan contoh soal operasi hitung campuran bilangan cacah berikut ini. Soal yang pertama adalah 120 ditambah 1500 dibagi 25 sama dengan titik-titik. Di dalam soal ini terdapat operasi hitung penjumlahan dan pembagian, di mana operasi hitung pembagian lebih kuat daripada operasi hitung penjumlahan. Maka kita harus menyelesaikan operasi hitung pembagian terlebih dahulu, yaitu 1500 dibagi 25 yang akan menghasilkan nilai 60. Baru bisa kita lanjutkan dengan 120 ditambah 60 sama dengan 180. Perhatikan contoh soal yang kedua, yaitu 500 ditambah 20 dikali 15 dibagi buka kurung 70 dikurang 40 tutup kurung sama dengan titik-titik. Jika kita perhatikan dengan hati-hati, maka terdapat operasi hitung di dalam tanda kurung. Sehingga kita harus menyelesaikan operasi hitung di dalam tanda kurung terlebih dahulu, yaitu 70 dikurang 40 yang menghasilkan nilai 30. Maka bentuk soal selanjutnya adalah 500 ditambah 20 dikali 15 dibagi 30 sama dengan titik-titik. Kita perhatikan lagi bahwa ada operasi hitung penjumlahan, perkalian, dan pembagian, di mana operasi hitung perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi hitung penjumlahan. Lanjut kemudian kita perhatikan operasi hitung perkalian lebih dahulu kita jumpai daripada operasi hitung pembagian, sehingga kita harus menyelesaikan terlebih dahulu 20 dikali 15 yang akan menghasilkan nilai 300. Sehingga bentuk soal selanjutnya adalah 500 ditambah 300 dibagi 30 sama dengan titik-titik. Karena operasi hitung pembagian lebih kuat daripada operasi hitung penjumlahan, maka kita harus menyelesaikan 300 dibagi 30 terlebih dahulu yang akan menghasilkan nilai 10. Selanjutnya kita selesaikan 500 ditambah 10 sama dengan 510. Nah anak-anak, kita sudah mempelajari tentang operasi hitung campuran, khususnya operasi hitung campuran bilangan cacah. Sekarang, Ibu memberikan beberapa soal yang telah ditentukan dari buku cetak yang ada. Silakan anak-anak menuliskan soal dan cara penyelesaiannya ditulis di buku latihan dan tolong hati-hati dan teliti dalam pengerjaannya sehingga dapat menghasilkan jawaban yang benar. Demikianlah pembelajaran matematika pada pertemuan kali ini.
Semoga bermanfaat dan menambah ilmu bagi anak-anak semua. Sampai jumpa.